Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas berita yang cukup ramai akhir-akhir ini, yaitu masalah pelecehan seksual atau percabulan di sebuah pesantren yang melibatkan anak atau putra dari pemilik pesantren tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Malang, Batu, yang dilakukan oleh seorang motivator terhadap murid-muridnya. Kemudian juga ada kasus yang sama di Banyuwangi. Sebelumnya juga ada kasus yang sama sebetulnya, yaitu di mana seorang pengacara kondang dilaporkan oleh, kalau nggak salah, sekretarisnya ya, di mana dia diduga melakukan pelecehan seksual. Saudara sekalian, tentu hal-hal ini menimbulkan satu pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Saya ingin mengatakan bahwa semua ini terjadi karena satu hal utama, yaitu di mana hubungan-hubungan antara murid pemilik sekolah, murid dengan anak pemilik sekolah, karyawan dengan bos, semua itu melibatkan satu hal, yaitu kekuasaan, kewenangan, di mana posisi pelaku itu semua lebih powerful dibandingkan korban-korban. Memang pelecehan seksual, percabulan di lingkungan sekolah, di kantor, umumnya terjadi karena atasan dan bawahan, antara yang berdaya dengan yang tidak berdaya, yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Relasi ini sangat jelas sekali dalam beberapa kasus ini. Karena itu, saudara sekalian, tentu saja kita juga paham mengapa kasus ini menjadi berlarut-larut. Misalnya kasus di pesantren itu udah hampir makan 7 tahun, baru digubris sekarang, baru diurus sekarang, baru pelakunya ditangkap. Demikian juga kasus yang di Malang itu terjadi belasan tahun ya, ketika korban-korban ini masih di bawah usia 15 tahun, ketika mereka masih duduk di bangku sekolah. Artinya apa? Kalau semut aja kita pencet itu pasti mati ya. Ya. Sama mahasiswa didik, juga karyawan kita, siapapun bawahan kita, kalau Anda perlakukan dengan power, mereka pasti tidak berdaya. Itu satu posisi yang sangat sulit bagi para korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, dengan powerfulnya ini, tentu pelaku memiliki modus-modus, sugesti-sugesti tersendiri. Seperti yang di Batu Malang itu, sebetulnya itu tempat dia merekrut anak-anak yatim piatu. Jadi secara ekonomi, korban-korban ini juga sangat rendah ya secara ekonomi, apalagi secara sosial ya. Jadi selain mereka punya power sebagai pemilik, korban-korbannya ini juga secara sosial dalam posisi yang lebih rendah. Secara ekonomi juga di bawah ya. Karena itu relasi ini makin tidak seimbang.
Beda dengan kasus di Jombang, ya. Selain secara peran posisi itu lemah, korban-korban ini juga sebetulnya disugesti, ya. Jadi si pelaku menunjukkan bahwa dia juga memiliki memiliki otoritas, ya, sehingga ini melemahkan si korban, yaitu dia menggunakan modus metafakta, ya. Dengan ilmu metafakta, katanya korban harus buka baju, ya, untuk menguasai metafakta, yaitu ilmu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, ya. Jadi cukup absurd juga ini yang di Jombang, tapi itu mungkin karena bau pesantrennya, ya. Yang satu menggunakan relasi-relasi sosial, yang satu menggunakan pengaruh-pengaruh seolah-olah dia lebih powerful daripada korban. Hal-hal semacam ini, saudara sekalian, tentu perlu kita perhatikan, karena umumnya para pelaku pelecehan seksual percabulan ini pertama memang menggunakan powernya, kemudian menggunakan sugesti-sugesti sehingga posisi korban menjadi lebih di bawah. Yang berikutnya ini yang membuat kasus di Jombang, kasus di Malang, bahkan kasus-kasus lainnya menjadi sulit terungkap. Di Malang maupun di Jombang, di Batu Malang maksud saya, korban-korban ini pertama merasa takut, ya. Tentu ada ancaman-ancaman. Yang kedua, merasa malu, ya, bila kasus ini terungkap. Jadi secara psikologis mereka sangat tertekan, sehingga ini membuat kasus menjadi berlarut-larut. Yang ketiga, lingkungan. Siapapun umumnya, sepengalaman saya dalam menangani kasus seperti ini, selalu tidak percaya bila korban menceritakan kejadiannya, karena posisi pelaku yang demikian terhormat, ya. Karena itu lingkungan biasa, nggak mungkin, ya, nggak mungkin Pak ini begitu, ya, kan orangnya terhormat, ya, kan dia sudah bantu kamu, ya, kan dia guru, ya, dan lain-lainnya, ya. Sehingga nggak aneh kalau di Jombang itu ketika korban mengadu atau menceritakan kisahnya dikatakan dia menyebar fitnah, ya. Begitu juga ketika yang di Batu Malang itu protes ke sang motivator, dia disebut sebagai orang yang tidak bersyukur, ya, karena sudah dibantu, ya. Kemudian polisi, saudara sekalian, polisi, aparat, dan pihak-pihak berwenang pun kesulitan dalam mengungkapkan kasus ini, ya. Saya ingin mengingatkan, selain power tadi, ya, mereka bisa mempengaruhi pihak kepolisian atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, ya, sehingga kasus ini agak tertunda. Dan yang paling penting, bukti-bukti ini sangat sulit ditemukan, ya, bukti-bukti pelecehan sosial ini atau percabulan ini, ya. Sehingga aparat kesulitan untuk memproses para pelaku, ya. Karena itu, saudara sekalian, kalau Anda korban, sebagaimana yang sudah sekarang di Batu Malang, setahu saya dibuka pusat pengaduan, ya, karena korban dari sang motivator ini sudah mencapai 6 orang. Dan percabulan atau pelecehan ini saya lebih senang menyebutnya sebagai percabulan, ya. Kalau pelecehan itu tidak sampai
memperkosa ya, memperkosa udah sebagai kejahatan ini ya. Udah 6 orang, dan itu dilakukan ketika mereka masih berusia di bawah 15 tahun ya, jadi masih anak-anak. Jadi itu menyulitkan. Lagi pula hal-hal percabulan ini tentu tidak akan terjadi atau dilakukan oleh pelakunya di tempat ramai, di mana tempat terbuka, ada saksi ya. Sehingga sebetulnya hukum kita, polisi, para pembuat undang-undang perlu juga memberikan kemudahan bagi polisi untuk menahan pelaku ya. Biasanya ada ngopi. Biasanya karena kesulitan bukti, korban tidak dapat ditahan dan sulit diproses. Kebanyakan seperti itu. Tapi tidak mengapa, saudara sekalian. Tetap bila Anda mengalami pelecehan seksual, lebih baik Anda sampaikan ke pihak berwenang, atau laporkan, atau dimedoskan ya. Kenapa? Walaupun Anda kalah di pengadilan, para pelaku telah dikalahkan secara sosial. Jangan lupa sekali lagi berhati-hati, terutama bagi Bapak Ibu, teman-teman, siapapun yang menitipkan anaknya di sebuah boarding ya, di sebuah tempat asrama, pesantren, dan lain-lainnya. Saya harap juga untuk memperlemah power ini, untuk sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang membuat mahasiswa yang nginap itu ada peran serta dari luar untuk mengintervensi atau memperlemah sedikit kekuasaan atau kewenangan dari pemilik sekolah, tempat didik, pesantren, sehingga hal-hal semacam ini bisa dikontrol. Bila tidak dikendalikan, saya yakin hal-hal semacam ini akan terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.